105,3 FM Hitzone Radio, teman pikiran dan perasaanmu. Hai, halo Sobat Hitzone. Gimana kabarnya nih hari ini? Semoga kita semua selalu dalam suasana yang hangat ya. Apalagi buat kamu yang lagi dimabuk cinta. Balik lagi bareng aku, Sofa Fadilah nih, yang akan menemani kamu selama 10 menit ke depan. Nah, kita ketemu lagi di segmen Learning Journal, pertemuan ke-10 nih. Gak kerasa ya, udah pertemuan ke-10 aja. Kadang ya Sobat Hitzone, jatuh cinta itu gak datang tanpa aba-aba. Awalnya biasa aja, lama-lama jadi sering kepikiran. Senyum dikit aja, bisa bikin hari jadi lebih indah. Dan tanpa sadar, kita tuh jatuh bahkan sejatuh-jatuhnya. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan seru malam ini, aku mau ngajak kamu nih buat dengerin lagu yang manis banget dan cocok banget buat kamu yang lagi ada di fase berbunga-bunga karena seseorang. Lagu tentang seseorang yang jatuh cinta begitu dalam sampai semua hal terasa lebih bahagia ketika ada dia. Yuk langsung aja kita dengerin Jatuh Sejatuh-Jatuhnya dari Anet. Tetap stay tune di 105,3 FM Hitzone Radio, teman pikiran dan perasaanmu. Ku tanya, apa hanya aku di hatimu? Karena aku tak mau jika kau ragu-ragu. Pipi merona setiap kau jawab aku satu-satunya. Sayang, hanya kamu seorang. Bukannya ku tak percaya, ku ingin dengar berkali-kali, lagi dan lagi, bila kau benar cinta. Ku jatuh sejatuh-jatuhnya padamu, sungguh ku tak ragu. Jangan coba-coba untuk sakiti hati. Hari, minggu, bulan, tahun ku lewati, kasih kamu lagi. Sayangku sesayang itu padamu. Oke, halo Sobat Hitzone, masih bareng aku di sini yang siap nemenin waktu santai kamu nih hari ini. Tadi kita udah dengerin lagu yang enak banget didengerin ya. Semoga hari ini kita berjalan dengan lancar ya. Dan buat yang lagi capek sama aktivitas, jangan lupa istirahat juga. Nah Sobat Hitzone, kali ini kita bakal obrolin sesuatu yang penting banget nih dalam dunia penyiaran. Walaupun pertemuan kemarin aku nggak ikut pembelajaran di kelas, karena aku tuh ikut pelatihan inklusif di aula nih Sobat Hitzone. Tapi gak apa-apa nih, kita bakal bahas sedikit aja ya yang aku tangkap dari materi kelompok 7 ini, yaitu tentang peran P3 dan SPS nih dalam mengendalikan konten penyiaran di Indonesia. Waduh, keren banget nih, dari judulnya aja udah keren banget. Nah, mungkin dari sebagian kamu ada yang bertanya nih, emang siaran radio atau televisi itu perlu diatur segala? Jawabannya perlu banget Sobat Hitzone, karena media penyiaran itu punya pengaruh besar terhadap masyarakatnya nih. Apa yang disiarkan bisa mempengaruhi pola pikir, perilaku, bahkan cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Makanya nih, perlu ada yang namanya aturan supaya isi siaran tetap sesuai norma, etika dan kepentingan publik. Nah, aturan itu salah satunya ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama penyiaran di Indonesia loh Sobat Hitzone. Di dalam dunia penyiaran juga ada yang namanya P3 dan SPS. P3 itu singkatan dari pedoman perilaku penyiaran, sedangkan SPS adalah standar program siaran nih Sobat Hitzone. Kalau disederhanain, P3 itu mengatur tentang etika dan penyiaran. Jadi bagaimana sebuah media itu harus bersikap, bagaimana cara menyampaikan informasi yang baik, dan apa aja nih yang nggak boleh ditayangin. Sementara SPS itu lebih fokus ke aturan isi program siarannya. Jadi program yang disiarkan itu harus sesuai standar dan aman untuk masyarakat. Karena mau bagaimanapun juga, media penyiaran itu bukan cuma tempat hiburan, tapi juga punya tanggung jawab sosialnya. Nah Sobat Hitzone, tujuan dari P3 ini tuh sebenarnya sangat luas dan positif nih.
Salah satunya adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran hukum nih, menghormati norma agama dan budaya, serta menjunjung tinggi etika profesi dalam dunia penyiaran. P3 juga menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, hak anak-anak dan remaja, serta kepentingan publik secara umum. Jadi misalnya nih, ada tayangan atau siaran yang mengandung kekerasan berlebihan, ujaran kebencian, atau konten yang gak pantas untuk anak-anak, itu bisa dianggap melanggar aturan penyiaran. Makanya ada lembaga yang bertugas mengawasi semua itu, yaitu KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, KPI ini tuh punya tugas nih untuk mengawasi isi siaran radio maupun televisi supaya tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, Sobat Hitzone, dalam SPS atau standar program siaran itu dijelaskan juga nih kalau isi siaran itu harus bersifat informatif, edukatif, dan tetap memberikan hiburan yang sehat untuk masyarakat. Artinya, media penyiaran itu nggak boleh asal menayangkan sesuatu hanya demi viral atau rating yang tinggi, karena dampaknya itu bisa besar banget ke masyarakat, terutama ke anak muda dan anak-anak yang masih mudah terpengaruh. Selain itu, aturan SPS ini juga berlaku nih untuk semua lembaga penyiaran, mulai dari lembaga penyiaran publik, swasta, sampai komunitas. Jadi semuanya itu punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga kualitas isi siarannya. Sobat Hitzone, sebenarnya implementasi P3 dan SPS ini tuh penting banget di kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya itu ketika sebuah acara berita harus menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, atau saat program hiburan tetap harus menjaga norma dan etika walaupun konsep acaranya santai dan lucu. Karena kadang ada juga nih kasus pelanggaran penyiaran, misalnya penggunaan bahasa yang tidak pantas, penyebaran informasi hoaks, atau tayangan yang tidak sesuai jam tayang anak. Kalau terjadi pelanggaran seperti itu, KPI bisa memberikan teguran, bahkan sanksi loh kepada lembaga penyiaran terkait. Jadi sebenarnya aturan P3 dan SPS ini tuh dibuat bukan untuk membatasi kreativitas, tapi justru untuk menjaga agar media tetap bertanggung jawab dan bermanfaat nih bagi masyarakat. Dan kalau dipikir-pikir ya Sobat Hitzone, keberadaan aturan ini tuh penting banget di era digital sekarang, karena arus informasi itu cepet banget, apapun bisa viral dalam hitungan menit. Jadi media penyiaran itu harus benar-benar hati-hati banget dalam menyampaikan konten. Makanya nih, penyiar, produser, sampai tim media itu harus punya kesadaran bahwa apa yang mereka tayangkan itu bisa memengaruhi banyak orang. Nah, kesimpulannya nih Sobat Hitzone, penyiaran di Indonesia itu punya peran yang sangat besar nih sebagai media informasi, edukasi, hiburan, sekaligus kontrol sosial. Karena itu dibutuhkan regulasi seperti P3 dan SPS nih, supaya isi siaran itu tetap sehat, berkualitas, dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya aturan ini, diharapkan media penyiaran bisa terus berkembang tanpa melupakan tanggung jawab sosialnya. Dan sebagai pendengar atau penonton, kita juga perlu nih lebih bijak dalam memilih dan menyaring informasi yang kita terima. Tetap bareng aku di 105,3 FM Hitzone Radio, karena di sini kita nggak cuma dengerin musik, tapi juga berbagi wawasan yang seru dan bermanfaat. Tetap stay tune di 105,3 FM Hitzone Radio, teman pikiran dan perasaanmu. Dadah, bye-bye.